karir militer dan keterkaitan Tri Sutrisno dengan berbagai tragedi berdarah yang dicatat dalam sejarah. Indonesia mencatat berbagai peristiwa penting yang membentuk arah perkembangan, termasuk sejumlah peristiwa yang menjadi bab sensitif namun tak terpisahkan dari perjalanan bangsa. Di tengah alur sejarah tersebut, nama Tri Sutrisno muncul sebagai salah satu tokoh dengan peran strategis dalam struktur militer dan pemerintahan Indonesia pada periode tahun 1980-an hingga awal 2000-an. Karirnya yang panjang dan mendalam di lingkungan militer membuatnya memiliki keterkaitan dengan beberapa peristiwa yang tercatat secara rinci dalam catatan sejarah negara kita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, peristiwa berdarah Tanjung Priok tahun 1984. Tragedi berdarah yang menimpa kawasan Tanjung Priok pada tahun 1984 menjadi peristiwa penting yang mustahil terlupakan. Peristiwa ini menelan korban jiwa sebanyak 24 orang menurut laporan resmi pemerintah masa itu, dengan 55 orang terluka. Meskipun berbagai pihak mengklaim jumlah korban jiwa mencapai ratusan orang, belum ditambah yang luka-luka. Berikut kronologinya sesuai catatan sejarah. Awal September 1984, kawasan Tanjung Priok menjadi lokasi aktivitas kelompok yang menyampaikan pandangan berbeda terkait sistem negara. Beberapa penceramah di sekitar Masjid As-Saadah dan musala terdekat sering menyampaikan pidato yang mengkritik pemerintah dan mengusulkan perubahan dasar negara Pancasila menjadi hukum Islam. Pada 8 September 1984, seorang anggota Babinsa datang ke Masjid As-Saadah untuk berkomunikasi terkait spanduk yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas negara. Dalam proses komunikasi terjadi kesalahpahaman yang membuat situasi tegang sehingga aparat tersebut memilih keluar dari lokasi karena hampir diamuk massa. Keesokan harinya, Sertu Hermanu beserta beberapa anggota ABRI kembali ke masjid dan melakukan penyitaan spanduk. Setelah itu, beberapa penceramah menyebarkan informasi bahwa rombongan ABRI itu bukan hanya menyita spanduk, tetapi juga memasuki area sholat tanpa melepas sepatu, menyiram dinding masjid dengan air got, dan menginjak Al-Quran dan lain sebagainya. Pada 10 September 1984, warga yang emosi mendengar informasi itu membakar motor milik Sertu Hermanu. Aksi ini berkembang dan mengganggu ketertiban sehingga aparat menangkap 4 orang yang dianggap terlibat provokasi dan kerusuhan. 2 hari kemudian, ribuan massa bergerak menuju kantor Kodim Jakarta Utara untuk menuntut pembebasan ke-4 orang tersebut. Dalam perjalanan, mereka bertemu aparat pengaman di sekitar kantor polisi Resor Jakarta Utara. Situasi menjadi tidak terkendali ketika sebagian massa menyerang aparat menggunakan senjata tajam, bahan bakar, dan bom molotov. Akibat bentrokan yang tak terhindar ini, akhirnya pasukan militer terpaksa bertindak dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan luka-luka yang tadi sudah disebutkan. Tri Sutrisno terkait dengan kasus ini karena pada saat peristiwa terjadi ia menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya sekaligus Panglima Komando Operasi Khusus Tertib, yang memberinya wewenang dalam keamanan dan penanganan situasi di Jakarta. Menurut prinsip pertanggungjawaban komando dalam struktur militer dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, pejabat komando bertanggung jawab atas tindakan pasukannya. Tri Sutrisno disidangkan terkait peristiwa ini pada 12 Januari 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana pada sidang itu, Tri secara terbuka mengaku bertanggung jawab secara moral atas peristiwa tersebut. Ia membedakan antara tanggung jawab moral dan hukum, namun menunjukkan kesadaran akan hubungan dirinya dengan peristiwa yang terjadi. Selain itu, ia mengakui terlibat dalam proses pemindahan dan penguburan beberapa korban bersama Panglima ABRI Jenderal LB Muardani, di mana peristiwa ini dikenal sebagai kuburan massal tanpa nama. Setelah sidang, sekitar 86 keluarga korban menerima bantuan uang tunai sebesar 2 juta rupiah per orang sebagai bentuk dukungan dan simpati, bukan sebagai kompensasi hukum. Kedua, peristiwa pelanggaran HAM Talangsari tahun 1989 di Lampung Timur. Tragedi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Desa Talangsari pada tahun 1989 menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini menelan korban jiwa sebanyak 32 orang menurut laporan resmi pemerintah masa itu, termasuk 7 wanita dan 4 anak-anak, namun sumber independen dan laporan hak asasi manusia mencatat jumlah korban jiwa jauh lebih banyak, termaksud yang terluka. Berikut kronologisnya dan hubungannya dengan Tri Sutrisno sesuai catatan sejarah. Awal tahun 1988, aparat keamanan mulai melakukan pengamatan terhadap aktivitas komunitas yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Ibrahim di Desa Talangsari. Komunitas ini dikenal dengan nama Komunitas Islam Jemaah Tarbiyah, atau yang lebih dikenal sebagai Jemaah Santri Pagar Tanah, yang telah menetap di kawasan tersebut sejak tahun 1985.
Aparat mencatat bahwa komunitas tersebut memiliki aturan hidup sendiri, membangun pemukiman mandiri dengan rumah-rumah yang berdekatan satu sama lain, dan sering melakukan kegiatan keagamaan yang ekstrim dan berlawanan dengan Pancasila. Pada bulan Desember 1988, ada informasi bahwa komunitas tersebut menyimpan banyak senjata tajam dan bahan peledak yang dianggap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan negara. Pada awal Januari 1989, rencana operasi penertiban diajukan oleh Kodam 3 Bukit Barisan ke Markas Besar ABRI. Rencana tersebut menyatakan bahwa operasi akan dilakukan secara terencana untuk menangkap pemimpin komunitas dan mengamankan senjata serta bahan peledak tersebut. Tri Sutrisno dalam kapasitas sebagai Wakil Panglima ABRI memberikan arahan bahwa operasi harus dilakukan dengan hati-hati dan meminimalkan korban jiwa sipil. 6 Februari 1989, hari sebelum serangan, tepatnya pukul 6 sore, pihak aparat melakukan komunikasi terakhir dengan Kiai Ahmad Ibrahim melalui seorang ulama lokal yang dikenal oleh kedua pihak, dengan menawarkan kesempatan untuk menyerahkan diri agar terjadi perdamaian. Namun, pihak komunitas menolak dan menyatakan bahwa mereka akan bertahan jika ada serangan yang dilakukan. Pada malam hari, sebagian besar anggota komunitas berkumpul di sekitar masjid yang berada di tengah pemukiman, dengan membawa senjata tajam seperti keris, golok, dan bambu runcing serta bom molotov untuk menghadang aparat yang hendak memasuki pemukiman. Keesokan harinya, tepat pada pukul 3 dini hari, pasukan ABRI yang terdiri dari sekitar 500 orang mulai melakukan pengepungan dari 4 arah dan mulai memaksa masuk. Komunitas tersebut pun melawan dengan menggunakan senjata tajam dan melempar bahan bakar. Dalam keadaan yang semakin tegang, komando lapangan memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Selama bentrokan yang berlangsung sekitar 3 jam inilah yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Akhirnya, pihak aparat berhasil melakukan penyitaan terhadap buku-buku keagamaan dan dokumen komunitas yang dianggap menyimpang, dan juga benda-benda yang bisa mengancam keamanan negara. Dalam buku dan dokumen yang disita, diketahui komunitas tersebut bertujuan membentuk Negara Islam Indonesia, atau yang disingkat NII. Meski pemimpin komunitas tersebut menghilang, namun korban jiwa dari peristiwa ini sangat bervariasi menurut sumber, mulai dari puluhan hingga ratusan orang, dan banyak korban serta keluarga mereka menghadapi masalah seperti pelabelan sebagai pemberontak yang memengaruhi kehidupan mereka hingga saat ini. Pada saat peristiwa Talang Sari terjadi, Tri Sutrisno menjabat sebagai Wakil Panglima ABRI. Sebagai pejabat tinggi dalam struktur militer, ia berada dalam posisi yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan dan tindakan pasukan militer secara keseluruhan. Menurut prinsip pertanggungjawaban komando, ia memiliki tanggung jawab atas penanganan situasi keamanan di seluruh wilayah negara, termasuk Lampung. Ketiga, tragedi berdarah Santa Cruz tahun 1991 di Timor Timur. Tragedi Santa Cruz bukan hanya sebuah peristiwa kelam yang masih menyimpan misteri sampai sepeninggalnya Tri Sutrisno, tapi juga menjadi titik balik penting dalam sejarah kemerdekaan Timor Timur yang kita kenal sekarang sebagai negara Timor Leste. Ketika itu Tri Sutrisno menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Di mana situasi di Timor Timur kala itu berada dalam tahap yang sangat sensitif. Kondisi ini muncul akibat ketegangan yang berlangsung lama antara kelompok yang mendukung integrasi dengan Indonesia dan bagian masyarakat yang menginginkan kemerdekaan bagi wilayah tersebut. Pada bulan November 1991, delegasi dari Parlemen Portugis dan tim khusus PBB melakukan kunjungan ke Timor Timur, guna mengamati dan melihat langsung situasi yang terjadi di Timor Timur untuk dilaporkan nanti ke Badan Internasional PBB. Para aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk menarik perhatian dunia internasional. Sebastião Gomes, salah seorang tokoh muda dalam kelompok aktivis pro-kemerdekaan Timor Timur, kemudian mulai memimpin aksi penyambutan terhadap para utusan dengan mengibarkan spanduk yang menyampaikan keluhan serta kritik terhadap pemerintah Indonesia. Segera setelah itu, aparat keamanan mengambil langkah untuk mengusir massa dan mengejar mereka hingga ke lokasi gereja Motael di Dili. Gomes yang berhasil masuk ke dalam gereja tetap dikejar dan ditembaki di dalam gereja tersebut. Ia akhirnya wafat dalam kondisi memilukan akibat perdarahan akut setelah tubuhnya tertembus 3 peluru. Kejadian itu membuat situasi semakin panas. Hingga pada tanggal 12 November 1991, konflik mencapai titik klimaks saat masyarakat hendak menggelar prosesi pemakaman jenazah Sebastião Gomes, yang berangkat dari gereja Motael menuju Taman Makam Santa Cruz. Pada saat itu, aparat yang berjaga melakukan penertiban terhadap sebagian pelayat yang menampilkan simbol serta bendera yang dinilai bertentangan dengan kedaulatan Indonesia. Aksi penertiban tersebut memicu kerusuhan yang menyebabkan beberapa pelayat terluka,
Dan keadaan menjadi semakin tak terkendali ketika seorang perwira tinggi bernama Mayor Gerhan mengalami luka serius akibat ditusuk. Prosesi pemakaman yang awalnya penuh kesedihan pun berubah menjadi bentrokan bersenjata yang menimbulkan banyak korban jiwa. Peran Tri Sutrisno dan reaksi internasional terhadap peristiwa tersebut. Ketika peristiwa ini terjadi, Tri Sutrisno menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ia memiliki tanggung jawab penuh terhadap keamanan dan perlindungan warga sipil di seluruh wilayah negara Indonesia, termasuk Provinsi Timor Timur. Pada tanggal 13 Juli 1992, ia secara resmi menyampaikan hasil penyelidikan yang dilakukan ABRI kepada Presiden Soeharto, dengan menyatakan bahwa terdapat 115 orang yang tercatat sebagai korban tewas termasuk yang hilang. Namun, berbagai sumber independen mencatat bahwa jumlah korban tewas sebenarnya mencapai ratusan jiwa, belum ditambah yang hilang atau tidak pernah ditemukan lagi. Tragedi berdarah Santa Cruz inilah yang berhasil menarik perhatian dunia internasional dan memperkuat dukungan global bagi rakyat Timor Leste dalam meraih kemerdekaan. Setelah Tri Sutrisno pensiun, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan keputusan untuk menarik pasukan keamanan Indonesia dan memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk merdeka. Meskipun tujuan Habibie untuk menghormati hak rakyat dalam menentukan nasib sendiri, namun keputusan ini berdampak fatal bagi masyarakat Timor Timur yang kala itu pro-Indonesia. Setelah pasukan ditarik, kondisi keamanan menjadi tidak terkendali dan terjadi serangkaian pembantaian yang menyasar warga pro-Indonesia. Banyak diantaranya menjadi korban jiwa, mengalami perampasan harta benda, dan terpaksa mengungsi. Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Panglima Kopassus, dan kerap kali memakai jasa masyarakat Timor Timur yang pro-Indonesia, tidak setuju dengan keputusan Habibie yang dinilainya terburu-buru tanpa persiapan memadai dan tidak mempertimbangkan dampak negatif terhadap keselamatan warga serta integritas negara. Disinilah isu konflik antara Prabowo dan Habibie mulai digoreng. Dan yang terakhir, tragedi berdarah Aceh tahun 1990-1998, konflik yang takkan terlupakan sampai hari ini. Operasi militer di Aceh dikenal sebagai Operasi Jari Merah atau Daerah Operasi Militer DOM, adalah salah satu konflik bersenjata terpanjang di Indonesia. Menurut laporan resmi pemerintah, korban jiwa sekitar 1.000 orang dari kedua belah pihak. Namun, organisasi hak asasi manusia mencatat jumlah korban jauh lebih banyak, berkisar 3.000 sampai 10.000 orang. GAM didirikan oleh Hasan Muhammad Ditiro pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimon, Kabupaten Pidi. Ia menjadi pemimpin utama dan simbol perlawanan hingga perundingan damai tahun 2005. Tokoh kunci lainnya meliputi Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Abdullah Syafi'i. Pada Desember 1976, Hasan Ditiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh, menolak pemerintahan Indonesia karena ketidakpuasan terhadap dominasi politik dan eksploitasi sumber daya alam. Awal 1980-an, ribuan anggota GAM menjalani pelatihan militer di Libya. Dan yang masih tinggal di Aceh, mulai melakukan penyerangan kepada aparat keamanan, fasilitas pemerintah, dan membunuh pejabat serta warga yang dianggap mendukung pemerintah. Korban jiwa sekitar 250 orang, sebagian besar warga sipil. Ini dianggap ancaman bagi kedaulatan negara. Pada tahun 1989, pasukan GAM yang menyelesaikan pelatihan kembali ke Aceh dan membentuk basis operasi. Kegiatan gerilya semakin masif dengan korban sekitar 300 orang dalam 1 tahun. Akhirnya pemerintah menetapkan Aceh sebagai DOM, Daerah Operasi Militer. Kronologi Operasi Militer 1990-1998. Pada awal 1990, status DOM resmi diberlakukan yang berfokus di Aceh Utara, Timur, dan Barat. Juni 1990, pasukan ABRI mulai melakukan razia di Aceh Utara, mengakibatkan puluhan warga ditangkap dan 11 orang tewas termasuk 3 warga sipil. Januari 1991, GAM mengklaim menguasai wilayah pedalaman Aceh Timur, pasukan militer ditambah. Tri Sutrisno memberikan arahan untuk memperkuat keamanan. Perang pun terjadi dan 23 orang tewas dari kedua belah pihak serta 5 warga sipil juga tewas di tempat. Juli 1992, bentrokan skala besar di kawasan hutan Leser, Aceh Barat. 35 orang tewas dari kedua belah pihak, 7 warga sipil tewas, dan puluhan keluarga mengungsi. Maret 1993, Tri Sutrisno diangkat sebagai wakil presiden namun tetap terlibat dalam kebijakan Aceh. Dan tahun ke tahun terus terjadi pertempuran yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Misalnya pada tahun 1993,
Terjadi penyerangan besar-besaran yang mengakibatkan korban jiwa bertambah sekitar 120 orang tewas, sebagian besar warga sipil. April 1994, laporan organisasi hak asasi manusia bahwa di Kecamatan Lok Semawe, 10 warga sipil dan 4 anggota aparat keamanan tewas akibat pertempuran. Juni 1995, GA menyerang markas kompi militer di Aceh Selatan. 9 anggota TNI dan 12 anggota GAM tewas, 5 warga sipil menjadi korban. Pemerintah terus memperluas DOM ke seluruh Aceh dan pertempuran terus berlanjut. Hingga pada awal 1997, krisis moneter Asia menyebabkan kesulitan pendanaan operasi. Pemerintah mulai mempertimbangkan upaya damai. Tri Sutrisno terlibat dalam pembicaraan awal. Dan Agustus 1998, setelah Tri Sutrisno tidak menjabat lagi, B.J. Habibie yang kala itu ditunjuk sebagai presiden menggantikan Soeharto, mengumumkan penghentian DOM. Ketika pasukan militer ditarik, GAM masih menyerang warga sipil yang dianggap memihak kepada pemerintah Indonesia. Sekitar 50 orang tewas dalam 6 bulan pertama tahun 1998. Peran Tri Sutrisno. Sebelum dan sesudah Tri Sutrisno menjabat sebagai Panglima ABRI, dialah salah satu tokoh yang dianggap bertanggung jawab mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan operasi militer termasuk di Aceh. Setelah menjadi wakil presiden, ia pun tetap terlibat dalam kebijakan terkait operasi dan pemulihan keamanan negara. Nah, itulah perjalanan karir militer Tri Sutrisno yang penuh kontroversi. Bahkan dia adalah salah satu tokoh yang sangat disegani hampir ke semua petinggi termasuk Soeharto pun harus mengalah dan terpaksa menjadikannya wakil presiden seperti yang telah dibahas di video sebelumnya. Sebagai penutup, perlu dipahami bahwa pada masa berlangsungnya berbagai peristiwa tersebut, Tri Sutrisno berada dalam posisi penuh tantangan dan keadaan yang tidak baik-baik saja. Lingkungan politik dan sosial saat itu menghadapkannya pada dinamika kompleks, dengan berbagai ancaman yang dianggap dapat mengganggu persatuan serta stabilitas bangsa dan negara yang muncul dalam waktu singkat. Sebagai pejabat tinggi militer dan kemudian pemimpin negara, ia terpaksa mengambil keputusan cepat demi menjaga kelangsungan hidup bangsa dan kesatuan wilayah NKRI. Meskipun keputusan tersebut hingga kini tetap menjadi bahan perdebatan dengan dampak mendalam bagi banyak pihak, konteks kondisi yang dihadapi kala itu menjadi salah satu sudut pandang dalam memahami perannya dalam sejarah bangsa. Baik, setelah mendengar semua ini, apa tanggapan kalian? Komen di bawah.